Anak-anakku terkasih, selamat pagi semuanya. Saudari-saudaraku, beberapa tahun yang lalu, persisnya tahun berapa saya lupa, tapi pihak kepolisian itu pernah membuat semacam replika atau patung polisi beserta mobil patrolinya, dan itu ditempatkan di pinggir-pinggir jalan atau persimpangan yang seringkali terjadi kecelakaan atau rawan kecelakaan. Patung polisi ini tentu saja tidak bisa mengejar pengendara atau pengemudi kendaraan yang melakukan kesalahan, yang melanggar aturan lalu lintas, juga tidak bisa membuat surat tilang. Tetapi rupanya usaha itu lumayan efektif untuk membuat para pengemudi kendaraan itu untuk melambatkan kendaraannya. Sehingga dari upaya itu ada banyak hasil di mana tingkat kecelakaan itu semakin berkurang. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, seharusnya kita tidak perlu dipaksa atau katakanlah dikelabui supaya kita melakukan hal-hal yang baik dan benar. Karena makna penting di balik ketaatan menjadi hilang jika kita taat hanya karena merasa wajib, atau karena dipaksa, atau karena kita merasa takut, takut akan banyak hal. Misalnya kalau kita tidak melakukan sesuatu. Selayaknya kita memilih melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan atas dasar karena kita mengasihi, karena kita mencintai Tuhan. Yesus berkata, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku." Saudari-saudaraku yang terkasih, motivasi ketaatan yang paling murni yaitu saat kita mengikuti jalan-jalan Allah, dan sewaktu kita berusaha untuk menyenangkan, mengasihi, memuji dan memuliakan Dia di dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Mereka yang benar-benar mengasihi Yesus dan sungguh mentaati perkataannya akan mengalami kehadiran dan kasih dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ia akan datang dalam hidup kita. Perlu diperhatikan juga bahwa kasih Bapa tergantung pada bagaimana kasih kita kepada Yesus dan kesetiaan untuk melakukan firman-Nya. Mereka yang tidak menaati ajaran Kristus tidak memiliki kasih pribadi bagi Dia, dan tanpa kasih itu iman yang menyelamatkan tidak ada. Maka kalau kita mengatakan bahwa orang tetap selamat walaupun mereka berhenti mengasihi Kristus, lalu mulai menjalani kehidupan yang tidak baik dan tidak benar di hadapan Allah dan sesama, mungkin dengan menghujat, dengan membenci sesamanya, dengan berbohong, berdusta, dan segala macam tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Allah, maka mereka tidak percaya kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, jalan seorang Kristiani bisa saja sulit, mungkin membutuhkan banyak perjuangan, mungkin juga banyak keraguan, pertanyaan, dan pengorbanan, bahkan ada begitu banyak penganiayaan. Namun perjuangan kita untuk menjaga firman Tuhan itu tidak pernah sendirian. Karena Allah hadir di dalam diri kita, Ia yang menjaga, Ia yang membimbing dan menuntun kehidupan kita. Tuhan kita menjanjikan kedamaian bagi kita, tetapi tentu saja bukan kedamaian yang menurut versi dunia. Mungkin kita bisa saja mengartikan damai itu tenang, tanpa ada kesulitan. Damai itu tidak ada konflik, damai itu tidak ada sesuatu yang memberatkan atau tidak mengalami sakit penyakit, baru kita merasakan damai.
Tetapi saudari-saudaraku yang terkasih, kedamaian surgawi ini dapat menenangkan jiwa di tengah penderitaan atau kesedihan. Tidak harus dengan menghilangkan rasa sakit emosional, tetapi dengan membawa kesadaran kepada jiwa yang menderita bahwa Kristus hadir, bahwa Allah ada di dalam diri kita, Allah menyertai kita. Merasakan kedekatannya, cinta dan kasih sayangnya kepada kita, dan belas kasihnya atas kesedihan dan rasa sakit kita, itu adalah obat yang paling baik dan paling kuat untuk membawakan kedamaian. Itu adalah obat yang tidak dapat ditandingi oleh obat farmasi ataupun medis lainnya. Tuhan kita dalam kata-kata perpisahannya bisa saja menawarkan sejumlah berkat, tetapi Dia melimpahi murid-muridnya dengan damai. Dan Yesus mendesak supaya para murid jangan gelisah dan gentar. Saat kita khawatir atau cemas, damai sejahtera Kristus tersedia bagi kita untuk diminta sebagai putra dan putri terkasih Bapa. Peran Roh Kudus ini tampak dalam sidang di Yerusalem ketika para rasul menghadapi suatu konflik di mana ada orang-orang yang non-Yahudi itu bertobat dan masuk menjadi seorang Kristen atau pengikut Kristus. Maka orang-orang Farisi yang telah lebih dahulu bertobat, orang-orang Yahudi yang telah bertobat menjadi seorang Kristen, lalu mereka mempertanyakan dan mewajibkan mereka yang non-Yahudi itu supaya mengikuti hukum Musa dan disunat. Tetapi rupanya ini disangkal, tetapi untuk meyakinkan mereka mengutus Paulus dan Barnabas ke Yerusalem untuk membicarakan hal ini. Dan ketika sidang atau konsili pertama di Yerusalem itu dilangsungkan, keputusan yang diambil itu dikatakan oleh murid Yesus. Bukan karena keputusan pribadi mereka, tetapi karena keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Jadi semuanya itu karena peran Roh Kudus. Gereja sadar bahwa Roh Kudus itu Roh penolong, Roh Kudus itulah yang harus selalu didengarkan, karena itulah yang akan membawakan keselamatan, itulah yang akan mengarahkan gereja kepada kebenaran dan kesejatian. Kristus ingin meninggalkan damainya bersama kita. Roh Kudus telah datang sebagai pembela, pengajar, dan pengingat dari semua yang Kristus ajarkan. Yesus memilih momen ini untuk berbagi tentang kedatangan Roh Kudus dengan para murid karena satu alasan, agar mereka percaya, dan Yesus juga menghendaki kita untuk percaya kepadanya. Ada peribahasa yang mengatakan, air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Peribahasa ini memiliki makna yang melekat dalam diri manusia. Kita mungkin pernah atau bahkan sering menemukan orang yang acap kali ya banyak bicara, tetapi kadang tidak tahu persis apa yang dikatakan. Ya banyak mengomongkan sesuatu tetapi tidak persis tahu apa sesungguhnya yang diomongkannya. Namun justru di situ orang yang tahu itu tenang dan diam, ya karena lebih menghormati orang yang tidak tahu tetapi banyak bicara, banyak ngomong. Saudari-saudaraku yang terkasih, air tenang menghanyutkan bisa diartikan semakin dalam ilmu seseorang, maka ia akan bersikap lebih tenang. Bahkan ketika menghadapi persoalan yang besar sekalipun, ia akan lebih bersikap tenang dan lebih dewasa. Semakin dalam persahabatan kita dengan Yesus, maka semakin stabil juga tentang spiritualitas dan kerohanian hidup kita. Maka ketika badai kehidupan kita datang dan membuat gelombang di permukaan hidup kita, mungkin ada kekacauan,
mungkin ada kesulitan, mungkin ada begitu banyak kegagalan dalam hidup kita, hati kita akan tetap mengalami kedamaian karena kita sadar bahwa Kristus hadir dalam hidup kita. Kristus menghendaki kita belajar untuk menjalani kehidupan rohani yang mendalam, sehingga kita dapat mengalami kedamaian batin yang mendalam pula. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebentar lagi kita akan merayakan 2 hari raya besar, yaitu kenaikan Tuhan dan turunnya Roh Kudus. Semoga hari ini dalam perayaan Ekaristi ini kita juga sungguh bisa menyiapkan hati kita untuk kedatangan Roh Kudus, sehingga kita juga semakin mampu untuk mendengarkan setiap sabda Tuhan dan tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.